Diet bukan tidak makan. Diet adalah makan benar. Tahun baru identik dengan pembuatan resolusi, entah itu di bidang ekonomi mungkin, atau karir, percintaan, dan juga kesehatan. Nah, saya sudah bersama dengan Dr. Hans. Selamat siang Dr. Hans. Selamat siang. Nah, gimana nih Dok, kalau misalnya awal tahun gini, resolusi kesehatan tuh harus seperti apa sih Dok pembuatannya? Move on. Tahun 2023 kita mulai dengan move on. Ya, istilah move on itu sekarang banyak sekali dipakai dalam bahasa gaul dan orang berpikir move on itu adalah suatu pendekatan pada sesuatu yang lama dan sebagainya. Menurut saya, kalau kita lihat dalam bahasa kamus yaitu move on itu artinya berpindah. Berpindah artinya maju ke tempat yang lebih baru. Artinya suatu level up, naik lebih baik lagi. Tahun 2023, hidup kita harus lebih baik, kesehatan kita harus lebih baik, dan semua kolesterol, gula harus lebih terkendali, tekanan darah lebih stabil. Itu yang harus kita lakukan. Kita harus berpikir bahwa tahun ini kita harus berubah. Ya, saya menganjurkan ada beberapa hal yaitu 4M yang saya sudah sebutkan beberapa kali dalam beberapa minggu terakhir ini. 4M yang kita lakukan selama tahun 2023. Ya, ada orang berkata, tahun 2023 nanti, aduh umur saya bertambah 1 tahun, nanti saya makin tua 1 tahun. Jangan berkata demikian. Umur tahun 23 itu harus kita lebih sehat lagi. Ya, jangan berpikir makin tua. Bahkan ada satu pasien, saya lebih selangkah lagi menuju ke liang kubur. Oh, jangan berkata gitu. Itu berkata sia-sia. Katakan, saya makin sehat lagi. Ya, Amin. lakukan 4M. M pertama, mouth. Jaga mulut kita. Jangan mater. Artinya makan terus, ya. Jadi mulai kita cari makanan-makanan sehat. Kita berpikir, oh makan ini sia-sia, nanti kita sakit, kita buang uang banyak, kita menyusahkan keluarga. Ayo kita makan sayur, makan buah, kita makan ikan, kita jauhi santan, tidak makan lagi gorengan. Ya, jauhi segala makan jeroan. Itu offal, makanan-makanan harus dibuang jadi sampah. Tapi banyak orang mengonsumsinya. Kita tinggalkan jauh-jauh. Nah, jaga makan, yaitu mulut kita, mouth. Yang kedua adalah move, bergerak. Jadi bergerak artinya tiap hari kita lakukan jalan kaki misalnya 30 menit dalam 1 hari. Bahkan dalam perkumpulan American Heart Association mengatakan 10.000 langkah per day. 1 hari 10.000 langkah. Dengan demikian jantung kita lebih sehat, kita terhindar dari penyakit stroke. Gula kita bagus dan diabetes kita bisa terkendali, kolesterol kita menjadi normal, bahkan peredaran darah kita menjadi baik semua. Jadi move. M ketiga adalah mind. Mindset kita diperbaiki. Jangan stres, jauhi segala ketakutan, kekhawatiran. Jadi harus berpikir positif. Ya, kita tahu umur bertambah, tapi kalau kita berpikir positif, kita bisa melangkah lebih maju lagi dan kita hindari segala ketakutan, kekhawatiran. Asal kita mau belajar hidup sehat. Kita percaya umur panjang menjadi milik kita. Lakukan. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. M keempat. Tadi pertama mouth ya, bahasa Inggris. Move, mind. Bahasa keempat itu M-nya saya tidak tahu bahasa Inggrisnya apa. Saya taunya merem, mengaso, tidur, sleep. Jadi tidurlah 1 hari ternyata tua, muda, besar, kecil paling sedikit 7 jam dalam 1 hari. Dengan tidur terjadi pemulihan. Ternyata tidur itu adalah syarat kesehatan orang. Banyak daripada sekarang, orang-orang sekarang kurang tidur. Saya baca dalam buku, kebetulan waktu liburan saya baca beberapa buku. Ada judulnya Why We Sleep.
Judulnya menarik sekali. Ternyata dalam penelitian, orang Korea paling banyak yang kurang tidur. Anak muda orang Korea, nomor 1 di dunia ternyata. Dan rata-rata manusia 19 tahun, waktu usia 19 tahun, itu wanitanya kurang tidur dan prianya umur 21 tahun yang paling puncaknya yang kurang tidur. Gara-gara HP. Gadget. Jadi usahakan tidur yang nyenyak. Bagaimana supaya bisa tidur? Pagi banyak gerak, pagi banyak aktivitas, pagi bangun pagi, sarapan pagi, kemudian gerak badan. Dengan aktif pada pagi dan siang hari, malam tidurnya nyenyak. Jangan pagi mager, siang rebahan terus, malam tiduran terus, malam baring-baring, dan akhirnya tengah malam baru bisa tidur, nggak bisa tidur. Jadi belajar 4M, mouth, move, mind, merem. Oke, lupakan 2022, move on untuk hidup yang lebih sehat di 2023. Tadi kita sudah sempat singgung, yaitu 4M, penyusunan resolusi di 2023 ini ya. Untuk selanjutnya nih dok, saya mau bertanya, di tahun baru ini biasanya pasien-pasien tuh apa penyakit yang dikeluhkan nih dok? Ya, saya mulai praktek, pasiennya banyak sekali. Ya, jadi saya lihat dari luar kota itu pada datang karena mereka liburan ke Surabaya. Tapi pasien-pasien di Surabaya itu banyak masih bepergian, belum datang. Nah, lalu kebiasaan mereka datang karena datang untuk berlibur ke Surabaya. Penyakit yang paling banyak didapatkan adalah sakit perut gara-gara makan juga. Ya, mereka nyoba makanan yang pedas, nyoba makanan yang berlemak, nyoba soda, nyoba makanan macam-macam junk food, dan yang banyak adalah diare, sakit perut, infeksi perut, panas badannya, ya, masuk angin, itu yang banyak. Nanti sebentar lagi, kira-kira sebentar lagi, ketika mereka check up, lalu yang dari luar kota pada datang. Ya, kemudian mereka kontrol. Biasanya kolesterol naik, gula darah naik, berat badan pun naik, tekanan darah mungkin tidak terkendali, dan HbA1c naik. Banyak masalah-masalah itu mesti masalah di mulut dan kurang gerak badan, ya, mager. Jadi makan terus dan malas bergerak. Dan akhirnya penyakit-penyakit itu datang. Untuk selanjutnya nih dok, kalau misalnya punya resolusi aku mau berat badanku turun atau gula darahku turun, itu apa yang harus dikontrol sih dok? Ya, tadi juga saya lihat ada orang bertanya tuh, malam hari saya kerjanya berat banget, ya, dan pagi saya biasa tidur, itu gimana? Ingat, tiap kali makan itu 1 jam kemudian gula dan lemak pada naik, sudah mulai naik 1 jam kemudian. Pertama, makanan itu diserap, diolah, dikelola oleh si lambung dan usus. 1 jam kemudian, ini makanan pindah dalam aliran darah, gula mulai naik tuh, ya, nanti lemak mulai meningkat, trigliserid mulai naik. Oleh karena itu 1 jam habis makan gerak badan, ya, jangan lupa seperti itu. Ya, kemudian kita tahu kalau kita habis makan, kita biasanya kerja kita apa sih? Duduk-duduk, main handphone, ngetik-ngetik atau telepon-telepon. Kita jarang bekerja seperti zaman dulu, ngangkat karung beras, ngangkat galon air, jarang kan? Jadi karena tidak banyak fisik yang kita lakukan, sayur kita lebih banyak daripada karbo. Gitu. Kalau kita tahu lemak kita bakalan naik ini, kita cari lemak yang baik, jauhi santan, jauhi gorengan, hindari jeroan. Lalu daging kita alihkan ke ikan atau tahu tempe, makan telur kurangi kuningnya. Bukan main kita bisa makan di restoran, bisa makan enak, ya. Jadi diet adalah makan kenyang. Diet bukan tidak makan. Diet adalah makan benar. Enak, nyaman, nikmat, tapi sehat. Jadi boleh makan apapun tapi harus yang sehat-sehat ya dok ya. Nggak boleh gorengan. Apalagi kalau sekarang tuh banyak bertebaran minuman-minuman yang manis. Nah kayak gitu kan yang bikin gula darah langsung naik ya itu ya dok ya. Ya, semua minuman manis itu pasti minuman olahan. Olahan itu pasti dengan pemanisnya pasti high fructose corn syrup. Sirup jagung tinggi fruktosa istilahnya. Yang ada di permen, di bonbon, di macam-macam makanan-makanan olahan, kalengan, kotaan.
bungkusan, botolan. Itu mesti gula itu. Gula itu jahat. Campuran itu gampang diserap, cepat naikkan gula, asam urat pun tinggi, triglycerid pun naik gara-gara itu. Ya, cepat gemuk, tapi murah bahannya. Jadi bahan itu dipakai untuk membuat macam-macam produk-produk dari pabrik-pabrik makanan itu. Dan keluarnya bukan hanya murah, jadi bisa produksi dalam hal banyak, awet lagi, bisa disimpan lama. Ya. Jadi dengan demikian menarik. Ya, jadi produksi industri yang menarik sekali, tapi bahaya sekali. Olahan. Olahan-olahan tuh bahaya ya. Kalau misalnya untuk gula-gula yang katanya khusus untuk orang diabetes tuh oke nggak sih dok sebenarnya? Itu adalah sweetener. Sweetener itu sebetulnya ada dua macam. Ada sweetener yang high kalori, misalnya kita dapatkan aspartam, macam-macam kan, sorbitol, ya. Jadi kalau ada makanan-makanan yang disebutkan sebagai sugar free, itu seringkali pemanisnya adalah yang golongan itu masih high kalori loh. Hati-hati, jangan terlalu banyak. Kalau kebanyakan, tetap Anda akan gemuk, Anda akan lemak juga ikut naik, gula pun naik. Jadi ada sweetener yang low kalori. Low kalori boleh dikatakan misalnya rendah sekali kalori golongan sukralosa. Atau kita dapatkan sekarang ada beberapa pabrik yang sasetan itu boleh pakai tapi maksimum 2 saset satu hari. Jangan banyak. Kalau banyak tetap mengundang kalori, tetap bikin gemuk, tetap bikin gula naik. Gitu. Kalau misalnya tentang asam urat nih dok, kalau asam urat tuh biasanya penyebabnya apa dan juga cara mengatasinya. Misalnya targetnya tahun ini, Stefani nih saya ya terutama, saya ini ada asam urat dok. Sama mama juga nggak tahu apakah itu ada keturunan atau gimana. Nah itu targetnya sih tahun ini mau nurunin asam urat, itu gimana nih dok? Tahun 2023 pasang target ya. 1, gula darah puasa kalau bisa di bawah 100. HbA1c kalau bisa turun di bawah 6,5. Itu target. Target kedua kolesterol. LDL di bawah 100. HDL pada pria naik di atas 40, wanita di atas 50. Itu ada aturannya. Triglycerid jangan lebih dari 100. Kalau bisa jangan lebih dari 100. Ya, batasnya sampai 150. Nah, asam urat. Pada pria batasnya 7, pada wanita 5,7. Ingat angka itu 7 dan 5,7. Ya. Nah, asam urat dari mana? Ada orang menyalahkan, oh ini makanan ini. Nomor 1, purin. Nah, apa itu purin? Purin itu adalah produk daripada semua sel makhluk hidup. Jadi semua makanan hewani itu pasti purin. Jadi kalau kita suka makan yang penuh purin itu pasti jeroan. Yang kedua daging. Jadi sebetulnya ayam, ikan itu juga ada purin. Tapi mengingat lemaknya baik, kita milih ikan. Yang kedua ayam bagian dada. Karena kita pertimbangkan segi lemaknya. Tapi kalau asam urat tetap banyak. Nah, apalagi purin. Manusia sendiri produksi purin loh. Kan kita juga sel makhluk hidup. Ya, jadi normal tubuh juga mengeluarkan purin. Pada saat apa mengeluarkan purin? Pada saat kita punya penyakit yang banyak sel yang dirusak. Orang kanker misalnya, itu sel tubuh banyak yang hancur kan. Nah itu purin keluar. Orang gagal ginjal, ginjalnya rusak, banyak sel yang rusak. Ya racunnya banyak. Jadi pasti asam uratnya naik. Orang diabetes pun gitu. Orang gemuk juga gitu. Karena orang itu gemuk, banyak sel yang dipecah. Ya, bayangkan ada orang olahraga ngoyong ngotot. 1 bulan turun 8 kilo. Asam urat naik loh. Karena banyak sel yang dipecah. Jadi hati-hati seperti itu. Jadi harus kita pikirkan. Ya, menurunkan asam urat itu harus kurangin itu. Ya, makanan-makanan yang banyak pemecahan sel atau segala jeroan daging. Lalu kita mengonsumsi banyak ikan. Sayur ada asam urat tapi sedikit sekali. Olahan itu banyak asam urat. Kalengan, kotaan, bungkusan itu banyak asam urat. Jadi ingat, makanan-makanan seperti itu banyak di sekitar kita asam urat. Iya. Berarti penyebabnya asam urat ini juga penyakit lain itu sendiri ya dok ya? Iya. Nah tahun 2023 ini katanya tahun kelinci nih dok. Kalau tahun kelinci gini apa yang kita bisa pelajari mungkin dok? Mungkin 2023 tahun kelinci. Nah, jangan lupa kelinci itu lucu ya.
Tapi ingat, ada 3 hal yang kita tolak dari sifat kelinci. Ya, kita jauhi 3 hal. Kelinci itu anaknya banyak. Tahun 2023 jangan mana banyak-banyak. Tahu enggak, satu kelinci itu bisa beranak berapa? Berapa? Saya baca di buku zoologi. Satu kelinci bisa punya anak 2.000. Mengerikan. Yang kedua, kelinci apa? Kelinci itu suka keluar malam. Malam itu cari makanan. Jadi kalau kita lihat kelinci itu, malam itu kelayapan. Nah, jangan tiru sifat kelinci yang suka begadang malam-malam itu ya. Yang ketiga, kelinci itu suka stres. Jadi kita jauhi, kita jangan ikuti sifat kelinci yang suka stres itu. Mau hilangkan stres? Piara kelinci, beternak kelinci, main-mainan kelinci. Nah, stresnya hilang ya. Ya, lucu. Nah, jadi 3 sifat. Tapi ada 3 sifat dari kelinci yang kita perlu ikuti. 1, kelinci itu suka makan sayur, wortel, sayur-sayur. No, sayur warna-warni dia makan. Ini datangkan menu pelangi, banyak fiber, antioksidan, vitamin, mineral. Belajar dari kelinci, makan sayur. Tahun 2023 makan sayur lebih banyak lagi. Yang kedua, kelinci itu apa ya? Kelinci itu bersih kan, lucu, putih ya, bersih. Jadi tahun 2023 jaga kebersihan. Pakai masker ya. Cuci tangan itu jaga kebersihan. Vaksinasi itu menjaga kebersihan. Supaya kita bisa menangkal datangnya virus. Tahun 2023, kelinci belajar yaitu makan sayur, kebersihan. Yang ketiga, kelinci apalah? Kelinci itu loncat-loncat terus. Nah, tahun 2023, move 2 kali, 3 kali bergerak 1 hari, total 30 menit dalam 1 hari, 10.000 step dalam 1 hari jalan. Lihat kelinci loncat kemana-mana, loncat. Kapan dia jalan pelan-pelan itu? Nggak pernah ya. Jadi jangan nanti seperti orang, aduh 2023 aku sudah tua, aku sudah tidak kuat lagi. Gerak. Kalau Anda tidak kuat karena encok, karena Anda sakit sendi, duduk aja, goyang-goyang. Putar lagu dangdut 3 lagu, goyang-goyang, 10 menit gerak badan, bukan main manfaatnya. Belajar dari kelinci, gerak, makan sayur, dan bersih. Oke dok, kita masuk ke konklusi kesimpulan move on untuk hidup sehat 2023. Silakan. Tahun 2023 harus lebih sehat lagi. Move on artinya pindah ke tempat level yang lebih tinggi lagi. Tahun depan, tahun ini kita harus lebih sehat. Gula lebih bagus, HbA1c terkendali, lemak lebih bagus, asam urat pun tidak akan tinggi lagi. Berat badan kita tidak bertambah dan tensi kita stabil. Dan kita harus sukacita, hati gembira. Dan menatap tahun 2023 dengan segala optimis dan berpikir positif. Ingat 4M, M pertama dalam mulut. Jaga makan, banyak sayur, banyak buah, banyak ikan. Ya, kemudian hindari santan dan gorengan, jauhi jeroan. Yang kedua tentang move, gerak badan 30 menit dalam 1 hari. Dan kalau bisa 10.000 step dalam 1 hari. Ya, itu lakukan, jalan. Kalau tidak bisa jalan, senam. Tidak bisa senam, ya lakukan pekerjaan rumah tangga sehari-hari. 30 menit bergerak. Move. Yang ketiga main. Pikirkan pikiran yang baik. Ya berpikir positif. Gembira. Jauhi stres. Ingat masa depan itu baik. Ya tinggal kita milih melangkah yang lebih baik lagi. Ya hati gembira obat yang manjur. Yang keempat adalah mengasuh tidur 7 jam dalam 1 hari. Lakukan seperti itu dengan istirahat yang cukup, pemulihan terjadi. Sel-sel kita bekerja dengan baik. Tidur yang cukup itu pemulihan, aliran darah lebih baik, ya metabolisme kita lebih baik, ya pemulihan segala kerjanya insulin lebih bagus. Ternyata dengan otak yang dapat diistirahatkan berapa jam tidur, itu pemulihannya kita menjadi segar. Stres pun hilang loh. Ya, lakukan seperti itu. 4M, lakukan 2023 lebih sehat lagi.